Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Kali ini bersama saya Ibu Veronica Walenmaran, CGP Angkatan ke-10. Saat ini saya bersama dengan rekan saya Ibu Maria Kristiani Langi. Selamat pagi Ibu. Jadi hari ini kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk membincang atau memperbincangkan beberapa poin penting untuk persiapan observasi di kelas nanti. Baik, Ibu Ani, bagaimana apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, jadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi Ibu Ani, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal. Nanti Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan saya akan melaksanakan observasi pembelajaran Ibu di kelas nanti supaya observasi kita nanti berjalan lancar. Maka kita terlebih dahulu melakukan percakapan pra-observasinya agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, lebih mantap ketika pelaksanaan observasinya nanti. Nah, tujuan dari observasi kelas itu sendiri atau supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan nanti. Baik, untuk pra-observasi ini Ibu, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu sebagai awalan persiapan untuk observasi nanti. Apakah Ibu sudah siap untuk kita berbincang-bincang? Siap. Siap, baik. Saya ingin ketahui ada beberapa hal ini Ibu Ani. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Untuk pembelajaran nanti kami akan belajar tentang membuat logo vektor. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin capai oleh peserta didik yaitu peserta didik bisa mengaplikasikan prinsip desain, yaitu prinsip desain proporsi dan prinsip desain irama. Itu saja dua prinsip desain itu. Jadi saya tegaskan lagi bahwa untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan di proses pembelajaran di kelas nanti adalah mengaplikasikan prinsip desain proporsi, dan irama ya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran ini bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai atau yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran ini? Yang ingin saya capai di area pembelajaran itu khususnya di proses pembelajaran di inti pembelajarannya ya, dan proses penilaiannya. Ya. Inti pembelajaran dan proses penilaian. Bisakah kita saya ingin mengetahui lebih luas lagi inti pembelajaran yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan, yang akan Ibu harapkan tercapai pada saat proses pembelajaran ini? Ya, Ibu. Dalam inti pembelajaran itu nanti saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ingin semua peserta didik bisa memahami, apalagi yang saya ambil itu diferensiasi konten ya, dan saya menyiapkan materi-materi berupa bacaan, video, presentasi bagi mereka sehingga lewat materi-materi itu mereka bisa mempelajari, kemudian dalam proses pembelajarannya mereka ada jobnya yang mereka kerjakan. Itu semacam LKPD ya? Nanti mereka kerjakan LKPD-nya berdasarkan materi yang saya sudah beri dan mereka pilih sesuai dengan kemauannya mereka. Kemudian hasilnya nanti di penilaian itu saya nilai berdasarkan hasil proyek mereka dengan rubrik penilaian yang sudah disediakan. Baik, itu dari inti pembelajarannya. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi di sana. PB-nya ini masih di PB-nya konten ya. Ada diferensiasi konten. Apakah ada diferensiasi produk? Belum. Masih karena mereka tujuan akhir mereka
harus mendesain sebuah logo, Ya, ya. logo vektor. Jadi mereka menggunakan diferensiasi konten itu, proses dan itunya dengan proses dan Produknya belum ya? Oke, baik. Ibu ini untuk proses penilaiannya yang ingin Ibu capai di area pengembangan di bagian proses penilaian ini apa saja yang ingin Ibu capai di sana? Yang ingin saya capai di sana di penilaian pembuatan logo vektor ini, Ya. yang pertama tentu saja mereka harus membuat logo ini secara sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh LKPD. Nah, itu masuk di penilaian apakah di penilaian dari aspek penilaian pengetahuannya kah atau di keterampilannya? Di keterampilan. Oh ya, berarti area pengembangan dalam proses penilaiannya yang ingin dicapai itu lebih ke aspek penilaian keterampilannya. Selain aspek penilaian keterampilan, apakah ada aspek penilaian lain yang mau ditambahkan? Ini ada hasil penilaian pengetahuan itu berupa tugas. Ya, ada pengetahuan juga Ibu ya? Pengetahuan yang berupa tugas. Tugas ini apakah tugas mandiri atau tugas kelompok? Tugas mandiri. Tugas mandiri. Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi saya pertegas lagi di sini di area pengembangan yang akan Ibu capai ini di proses pembelajaran nanti. Ada dua bagian, yaitu di inti pembelajaran dan di proses penilaian. Nah, di inti pembelajaran ini Ibu menyiapkan ada pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini ada diferensiasi konten, Ibu menyiapkan bahan bacaan, ada video tutorialnya, ada presentasi dan ada LKPD. Terus di proses penilaiannya yang dinilai adalah dari aspek pengetahuan berupa tugas mandiri dan juga dari aspek keterampilannya berupa desain logo tadi. Baik, terima kasih banyak. Terus kita masuk ke poin pertanyaan yang berikut. Bagaimana rancangan pembelajaran Ibu siapkan, Ibu terapkan, yang sudah Ibu siapkan yang nantinya akan Ibu jalankan atau Ibu terapkan di kelas nanti? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya kah, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu jalankan. Ibu, strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti, yang pertama strategi tentu saja tadi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu model pembelajarannya itu project learning PJBL, project based learning, dan metode pembelajaran yang digunakannya itu penugasan dan presentasi. Juga ada tambahan yaitu menggunakan pembelajaran KSE. Oh ya, baik. Berarti di strategi pembelajarannya ada pembelajaran berbasis pembelajaran berdiferensiasi dan juga ada KSE-nya atau kompetensi sosial emosionalnya. Oke, baik. Bolehkah tahu sedikit ini untuk KSE-nya ini Ibu pakai model atau kan ada di KSE itu ada beberapa bagian, ada yang namanya ice breaking biasa atau teknik stop atau beberapa teknik yang lainnya. Ini Ibu merencanakan bagaimana nanti pada saat kelas? Ibu, saya merencanakan karena pembelajaran kami ini kan full time dari pagi sampai siang. Pembelajaran itu juga, jadi saya menggunakan KSE-nya yang pertama menggunakan teknik stop, itu kami dilaksanakan pas pertengahan pembelajaran. Dan ada sedikit ice breaking di akhir pembelajaran. Akhir pembelajarannya? Ya. Ibu, saya ingin ketahui sedikit lagi media-media pembelajaran yang Ibu sudah siapkan atau yang nanti akan Ibu persiapkan untuk di kelas nanti apa saja? Ya, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan aplikasi Fitras. Ada menggunakan chat WA, ada tugas yang dikirim, dan WA group, dan saya dengan presentasi dan media presentasi. Anak-anak biasanya kalau kita ini kan ada beberapa
selain ini presentasi ada beberapa bagian kegiatan ini. Ketika mereka melakukan presentasi itu aplikasi atau media apa yang mereka gunakan untuk melakukan presentasi? Saya membebaskan mereka menggunakan presentasi, menggunakan media apa saja sesuai kemampuan mereka, dan kebanyakan yang saya lihat mereka menggunakan Canva ya. Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi saya sudah mendapatkan sedikit gambaran apa yang akan kita lihat atau kita observasi lagi nanti di kelas. Sebelum kita akhiri percakapan ini, saya ingin tahu dulu kapan akan dilakukan proses pembelajaran ini supaya kita buat janji memang ya nanti Ibu bisa datang di kelasnya saya di hari apa misalnya. Oke, di kelas berapa ini Ibu? Di kelas 11 di Cafe 1. Di kelas 11 di Cafe 1, boleh tahu hari dan jam Ibu? Nanti hari Selasa Ibu, tanggal 17 September. Oke, hari Selasa 17 September 2024. Jam pertama sampai selesai. Jam pertama sampai jam berarti kalau jam pertama jam 7.50 sampai dengan 13.30. Nanti karena ini full time, saya tidak mungkin juga berada dalam kelas full time seperti itu. Mungkin di bagian part-part yang seperti tadi, yang sesuai dengan percakapan kita tadi, bahwa di bagian tujuan pembelajaran saya akan fokus ke situ, terus di area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajarannya dan juga strategi-strategi yang Ibu sudah siapkan, itu yang menjadi fokus saya nanti pada saat melakukan observasi. Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk percakapan hari ini. Oh ya Ibu, sebelum saya lupa, nanti setelah selesai dari percakapan pra-observasi ini, di hari Selasa nanti kita akan bertemu di kelasnya Ibu untuk saya akan melakukan observasi atau supervisi kelasnya. Dan setelah selesai kita masih ada pertemuan lanjutan lagi, yaitu percakapan pasca observasi. Dan di percakapan pasca observasi ini kita akan didampingi oleh saya punya pengajar praktek Pak Octavianus Davidson yang nanti akan datang ke sekolah ini, sehingga saya mungkin akan minta waktu Ibu lagi setelah selesai observasi di kelas. Kita akan bertemu sekali lagi dengan pengajar prakteknya. Bisa ya. Oke, baik. Dari proses percakapan pra-observasi kita ini, apa gambaran singkat yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ini kan tujuan kita untuk melakukan observasi di kelas. Jadi dengan adanya percakapan pra-observasi ini, saya merasa lebih siap ya, untuk melakukan observasi nanti. Hal-hal apa yang saya fokus di mana ya dalam observasi nanti, sehingga saya tidak keluar dari apa yang tujuan saya saat observasi nanti. Jadi saya merasa senang dengan adanya percakapan pra-observasi ini, sehingga saya juga bisa menyiapkan diri lebih baik untuk observasi nanti. Baik Ibu, berarti dengan adanya percakapan pra-observasi ini, artinya Ibu Ani sudah lebih siap untuk nanti menjalankan supervisi kelasnya karena sudah tahu poin-poin apa saja yang nanti menjadi fokus observernya untuk melihat itu, misalnya tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan juga strategi yang dipersiapkan untuk dijalankan di kelas. Terus menjadi lebih percaya diri karena ketika persiapan itu sudah dilakukan, maka percaya diri dari seorang guru untuk tampil lebih maksimal di kelas pasti akan tercapai ya. Semoga Ibu sampai jumpa nanti di hari Selasa jam pertama sampai jam 8 tanggal 17 September 2024 nanti. Terima kasih banyak Ibu, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Ibu. Baik, selamat pagi semua. Baik, hari ini pertemuan kita hari ini, sebelum melanjutkan pembelajaran kita, Ibu tanya dulu kabarnya hari ini baik-baik semua? Sehat? Oke. Ibu harap ke depan pembelajaran ini kita berjalan selama yang pertama sampai yang terakhir, jadi sehat. Jika ada yang membutuhkan Ibu, saya izin, saya mau ke toilet atau saya lamun, sama silakan Ibu saja ya. Dan kemudian sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Ibu mau absen dulu. Siapa yang sudah hadir hari ini?
memahaminya semua dari pembelajaran sebelumnya. Di logo vektor ini, tujuan pembelajaran kita adalah Ibu mau kalian bisa paham atau bisa mengerti tentang prinsip-prinsip desain. Jadi prinsip-prinsip desain grafis itu kita punya tuh ada 7 prinsip. Di pertemuan kali ini Ibu ingin kalian memahami prinsip desain proporsi dan prinsip desain irama. Baik, sekarang Ibu tanya coba ada yang ingat 7 prinsip desain. Sebutkan salah satunya selain proporsi dan irama. Ayo. Silakan angkat tangan yang bisa. Prinsip desain. Ayo boleh lihat. Ya, silakan Al. Satuan. Prinsip satuan. Yang lain? Ya, ada kontras dan warna. Yang lain? Ukuran. Prinsip desain ada lihat ya. Penekanan. Mungkin kesesuaian. Kontras. Keseimbangan. Baik. Yang sudah semua kalian jawab itu benar ya. Itu adalah prinsip-prinsip desain. Jadi yang hari ini tujuannya kita belajar logo vektor itu kita akan mencapai 2 prinsip itu, yaitu prinsip proporsi dan prinsip irama. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ke Ibu prinsip proporsi dan irama itu seperti apa? Ayo. Al mungkin. Proporsi yang ini perbandingan yang digunakan untuk membandingkan fakta penerimaan antara fakta tidak dalam. Sedangkan irama Irama yang menjadi sebuah pola pengulangan terus menerus secara grafis meskipun dari Nah, baik, semua bisa dengar ya? Jadi itu 2 prinsip yang akan kita sampai hari ini lewat logo vektor. Untuk melanjutkan kalian punya proyek yang sudah dibagikan sebelumnya itu, sekarang kita masuk ke proyek yang kelima ya, yaitu membuat logo vektor. Jadi yang bisa melanjutkan proyek logo vektor itu mereka yang sudah menyelesaikan proyek sebelumnya, yaitu logo matriks. Apakah sudah semua di sini? Sudah semua. Ada yang belum logo matriks? Jadi yang bisa menyelesaikan logo matriks boleh lanjut ke logo vektor. Yang belum, Ibu sahabat yang belum kemana? Yang belum tidak apa-apa, boleh lanjutkan proyek logo vektornya. Selesai Ibu review baru lanjut ke proyek logo vektor. Baik, Ibu perhatikan semua ke sini. Proyeknya semua sudah ada di kelas. Di situ Ibu sudah siapkan materinya. Di situ ada berupa video pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran. Di situ ada bahan untuk bacaannya, bahan literasinya, dan powerpointnya. Silakan Ibu share teman-teman. Duduk sila, tangan. Apa tujuan kita melakukan mapping stop ini? Untuk mengembalikan kalian punya konsentrasi belajar, menghilangkan semua pikiran-pikiran supaya tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang malas-malasan. Baik, siap? Baik, ambil posisi yang seperti tadi, diam. Tangan seperti teman-teman semua
presentasikan terkait logo vektor. Jadi ya langsung saja. Jadi logo vektor yang saya buat Silakan bebas dari menu dulu, dari logo dulu. Nanti kan ada yang jelaskan. Jadi logo vektor yang saya buat di sini berdasarkan mapping yang telah saya buat di kelas kedua, yaitu saya mengambil 3 elemen, pertama kromos, kedua manusia, dan ketiga air. Kemudian saya buat yang kedua logo matrik mendapatkan visual yang lebih simpel dan jelas. Ada 3 visual dari masing-masing elemen di sini. Saya mengambil kromos di sini, manusia, dan saya gabungkan dengan air sebagai badan dari manusia di sini. Inilah gambar logonya, gabungan dari logogram dan logo air. Saya buat badan manusia menyerupai bentuk air dan ada kepalanya di sini, sehingga bisa dilihat juga di bawah manusia. Jadi itu. Jadi ada dua itu, ada background kita pendek. Iya, ada 2 hal. Silakan yang akan Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan. Baik, ada yang bertanya, silakan. Yang pertama untuk ibu yang ibu yang pepandu caranya. Yang untuk pertanyaan pertama, siapa yang bertanya? Sapio dulu. Ya, Yun dulu baru Sapio. Silakan. Saya mau bertanya, kan di sini tadi itu kan ada apa? Elemen air toh. Nah, saya mau bertanya apakah arti elemen air dalam domos ini? Arti dari elemen air itu apakah mungkin menggambarkan sesuatu dari domos? Saya mau mendengar penjelasannya dari saudara apa? Jadi dalam logo saya ini elemen air itu melambangkan sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Iya. Kenapa dia sampai menamakan sumber kehidupan? Karena air itu Bisa ditampilkan mainnya. Ada di air. ada Ya. karena air itu mempengaruhi banyak aspek di bumi ini. Manusia minum air, binatang minum air, jadi dia tuh awal dari kehidupan. Oh, keren sih. Ada yang lain pertanyaannya? Dari Sapio, silakan. Sapio. Tapi bertanya dulu pertama. Silakan bebas. Ada yang saran ya, Sapio mau kasih saran. Silakan. Dia itu ya yang bentuk air itu bukan tidak jauh Edi bukan Edi Ini. dia tapi ini dia ada situ tidak Jadi karena ada bentuk air katanya ini. Maksudnya begitu Pak? Karena ada kepala gitu. Karena ada kepala. Kira-kira huruf I. Jadi huruf I. Terus sarannya seperti apa sarannya sebaiknya bagaimana? Baik, itu sarannya diberikan Tuhan. Anda bisa menerima sarannya. Terima kasih sarannya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Dan teman lain tidak ada? Kalau tidak ada mungkin terima kasih Tuhan untuk presentasinya Tuhan. Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, Ibu Fredika Walendaran di sini. Saya adalah CGP angkatan 10 dari SMK Negeri 3 Lamamere, Kabupaten Sika. Nah, di sini hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana saya sudah pernah melaksanakan observasi dan juga sudah pernah melaksanakan percakapan pra observasi bersama rekan saya, Ibu Maria Kristiani Langi. Dan hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Davianus Profesor. Dan beliau berdua sudah ada di sini. Bagaimana Pak David? Apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Oke, terima kasih. Bani, apa kabar? Ya, terima kasih untuk kehadiran
Bapak Ibu berdua hari ini bersama saya. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana kegiatan observasi yang sudah dilakukan kemarin. Dan memang pada saat kegiatan observasi, saya juga ada di sana menyaksikan sendiri, tetapi saya ingin lebih mendapatkan informasi yang lebih detail, lebih jelas lagi dari Ibu bagaimana proses pelaksanaan observasi setelah selesai kita pulang observasi kemarin, apakah ada hal-hal baru dan sebagainya. Nanti kita rangkumnya di dalam beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu Ani perasaannya ketika melakukan proses pembelajaran kemarin setelah selesai kita observasi? Baik Ibu, terima kasih. Perasaan saya setelah dilakukan observasi di kelas, saya merasa sangat lega, saya merasa senang karena proses pembelajaran juga sudah berjalan dengan baik dan siswa juga dalam proses pembelajaran juga mereka senang dan kegiatan pembelajarannya menjadi menyenangkan. Berarti kemarin di proses pembelajarannya di fase yang kita observasi pelaksanaan pembelajaran menurut Ibu Ani itu sudah sangat menyenangkan ya. Oke. Apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu sudah sesuai? Ini menurut pendapat Ibu Ani dan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, pastinya Ibu Ani setelah selesai melakukan refleksi. Jadi apakah proses pembelajaran itu menurut Ibu Ani sudah sesuai dengan yang direncanakan pada pra observasinya atau rencana Ibu Ani sebelumnya akan melakukan proses pembelajaran? Ya baik Ibu, kalau proses pembelajaran kemarin menurut saya itu sudah berjalan sesuai rencana. Karena pembelajaran yang direncanakan itu kan jadi kami menggunakan media aplikasi kelas, ya. Di dalamnya sudah ada NKPD, ketika siswa mulai belajar, di situ mereka sudah lihat proyeknya apa yang direncanakan, kita sudah kerja sesuai tema, menghasilkan logo vektor yang diinginkan, terus terakhir masing-masing mereka mempresentasikan logo itu pada teman-temannya dari hasil dari logo yang sudah dibuat oleh masing-masing siswa. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran kemarin sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah rencanakan. Kalau tidak salah kemarin tujuan pembelajarannya ada dua Ibu ya. Kalau kita melakukan pada saat pra itu menyampaikan bahwa supaya siswa bisa mengaplikasikan prinsip desain eksekusi dan juga bisa mengaplikasikan prinsip desain irama. Apakah kedua tujuan yang tercapai pada saat itu tercapai? Saya melihat hasil kerja dari siswa juga sudah sangat bagus sesuai dengan yang tujuan pembelajaran yang direncanakan. Saya bisa mengambil kesimpulannya bahwa tujuan pembelajaran yang direncanakan tercapai ya. Baik, Ibu Ani, kita mungkin melanjutkan dulu nih. Dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin itu, ada hal-hal apa saja yang menurut Ibu Ani itu sudah sangat memuaskan ke Ibu Ani bahwa oh ya ternyata kegiatan ini yang saya rencanakan sudah sesuai dan itu sangat memuaskan ke pribadinya Ibu Ani, atau mungkin ada hal-hal yang belum memuaskan yang mungkin dari tujuan atau dari metode atau dari strategi yang belum tercapai. Apakah ada hal-hal yang seperti ini bisa disampaikan? Ya Ibu, kalau untuk yang memuaskan itu dari pembelajaran kemarin itu saya sangat puas melihat keaktifan siswa, hasil kerja mereka sangat bersemangat. Kan suasana dalam lab, prakteknya kan di dalam lab, jadi ada yang satu visi 2 orang. Jadi ketika temannya yang kita harus saling menunggu, temannya sebelahnya bekerja, dia sedang di teman sebelahnya juga tidak sabar ingin belajar juga. Setelah itu hasil yang mereka buat itu juga sesuai seperti yang diharapkan, sesuai yang tujuan dari pembelajaran di KPD yang sudah saya berikan. Itu yang memuaskan itu. Terus kalau yang belum memuaskan
pulang jam 1:30. Jadi mungkin suasananya masih belum kondusif, anak-anaknya ada yang beberapa yang kurang aktif, mereka lebih banyak sepertinya mereka menunggu ide ketika disuruh membuat logo, mereka mencari ide terlalu lama, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang membuat gaduh untuk mengganggu temannya yang lain. Jadi selama pembelajaran kemarin itu ada banyak hal yang memuaskan, tapi ada beberapa poin lagi yang gue rasa belum terlalu puas pada saat proses pembelajaran. Baik. Satu lagi kemarin itu saya menyaksikan bahwa Ibu sudah menerapkan KST di proses pembelajarannya. Bolehkah saya tahu itu KST-nya yang kemarin itu? Kemarin kami menerapkan KST ini pada saya kasih di pertengahan pembelajaran menggunakan teknik stop karena untuk mengembalikan mereka punya konsentrasi. Jadi saya menggunakan teknik stop. Menurut Ibu Ani, KST kemarin itu kalau misalnya saya memberikan skalanya 0 sampai dengan 10 begitu, kira-kira proses KST yang kemarin Ibu sudah jalankan bersama siswanya Ibu, muridnya itu kira-kira dikasih skala berapa? Untuk saya bersama sama masih 7,5. Kalau misalnya di poin 7 berarti apakah menurut Ibu dan poin 7 ini sudah sangat memuaskan untuk proses? Pastinya masih ada kekurangan. Masih ada 3 poin yang menjadi jarak untuk mencapai maksimal kita ini. Nah, apa hambatan yang sampai dengan Ibu akhirnya mengambil keputusan bahwa teknik stop yang akan saya lakukan masih di poin 7? Iya. Hambatan tadi yang pertama tadi karena anak-anak yang belum aktif, yang ada beberapa yang tidak aktif dengan suasana yang masih tidak kondusif tadi, sehingga teknik stop itu saya mesti lakukan 2 kali. Pertama berjalan selesai, terus saya lakukan lagi jadi satu makan waktu 5 menitan sampai 6 menit. Seharusnya dari yang direncanakan karena harus dilakukan 2 kali karena ada beberapa yang masih karena mereka duduknya kan dalam lab berdempetan. Saya minta mereka duduk di lantai jadi berdempetan sehingga mereka ada yang masih berbincang ngobrol dengan teman-teman sambil ditenangkan baru ulangi sehingga yang kedua itu sudah bagus. Ini dari poin-poin area pengembangan itu ya. Kalau misalnya kita menuju ke strategi yang dipersiapkan kemarin. Kemarin saya melihat di observasinya belum ada kelompok, belum ada pembentukan kelompok ini. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit kenapa sampai dengan tidak memilih bentuk kelompok dalam proses belajar. Padahal itu kan belajar sepanjang hari mungkin ada strategi dari Ibu sendiri sehingga ya walaupun tidak dalam bentuk kelompok tetapi anak-anak bisa belajar secara maksimal sepanjang hari. Iya, memang kemarin itu saya tidak kasih dalam kelompok tapi mereka belajar secara mandiri karena APD yang diberikan dari mereka mengerjakan masing-masing. Setelah itu saya yakin bahwa dengan tanpa berkelompok mereka bisa mendesain logo vektor mereka sesuai dengan tema. Kan mereka sebelumnya sudah dikasih tema masing-masing, mereka mendesain. Saya ingin mengetahui ide masing-masing, kreativitas anak masing-masing saja, sehingga saya belum membentuk kelompok. Namun memang ada kendala itu karena macam tadi ada yang ketika dikasih materi berarti kan saya menyediakan beberapa materi, ada dalam berupa video, ada berupa file presentasi, ada yang berupa saat ini bahan bacaan, ada yang siswa yang sama sekali ketiga media itu dia tidak bisa dia buku pendahuluan, sehingga saya harus dampingi secara langsung. Mungkin itu juga menjadi masukan untuk pelajaran berikut. Baik Ibu, saya sudah bisa mendapatkan gambar secara jelas dari proses pembelajaran kemarin
laksanakan di kelas. Untuk pembelajaran selanjutnya nih Bu Ani, kira-kira ada tidak strategi yang ingin Ibu terapkan agar tujuan pembelajaran tetap tercapai secara maksimal di proses pembelajaran berikut ini? Terima kasih. Kalau untuk strategi kedepannya mungkin yang saya harus perhatikan itu metode pembelajarannya itu mungkin saya harus buat variasi supaya peserta didik atau anak-anak itu tidak jenuh dengan waktu yang cukup lama pembelajaran dari pagi sampai siang dengan satu mata pelajaran yang sama. Terus mungkin saya harus menambahkan ice breaking, menambahkan pribadi ice breaking. Terus kendala juga tadi sebelumnya kemarin ketika presentasi belum semua siswa berani mempresentasikan hasil kerja mereka, proyek mereka di depan. Padahal juga saya ke tempat duduk melihat hasil bagus, cuma mereka belum berani, mungkin siswa tersebut belum berani bicara di depan. Strategi ke depan mungkin saya harus lebih banyak melakukan presentasi supaya membiasakan siswa untuk berbicara di depan teman-teman, dan juga menambah sumber-sumber belajar yang lebih banyak sehingga mereka lebih bersemangat lagi belajar. Baik Bu, jadi saya dapat gambaran sedikit bahwa nanti untuk pembelajaran, proses pembelajaran yang akan dilakukan ke depan nanti, Ibu merencanakan proses belajar yang lebih variatif lagi, seperti menambahkan ice breaking di tengah proses pembelajaran, terus dari bagaimana mengembangkan kemampuan berbicara dari siswa. Maka Bu Ani merencanakan untuk kalau bisa setiap siswa melakukan presentasi hasil proyeknya. Terus ada tambahan tadi bahwa nanti sumber-sumber belajarnya ditambahkan lagi ya. Oke. Baik Bu Ani, saya kira diskusi kita percakapan kita siang ini saya sudah mendapatkan apa yang perlu saya ketahui siang ini. Terima kasih banyak Ibu. Semoga pengalaman pembelajaran yang kemarin itu menjadi pengalaman yang berharga untuk Ibu, bisa memilah poin-poin plusnya ke depannya, dan Ibu bisa mengulangi poin-poin minusnya sehingga proses belajarnya akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Terima kasih banyak Ibu Ani untuk siang ini. Terima kasih dulu untuk diskusi yang luar biasa. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang.